Manchester United siapkan tawaran untuk Sandro Tonali. Manchester United dikabarkan siap mengajukan tawaran senilai 84,4 juta pound untuk memboyong gelandang Newcastle United, Sandro Tonali. Namun langkah ini bergantung pada satu hal, lolos ke Liga Champions musim depan. MU baru saja menelan kekalahan ke-17 musim ini di Premier League setelah tumbang 0-2 dari West Ham United di Old Trafford. Bermain di bawah asuhan Ruben Amorim, performa MU di kompetisi domestik masih menunjukkan inkonsistensi dan ketiadaan arah yang jelas. Menurut laporan Corriere dello Sport, MU siap mengajukan tawaran besar sebesar 84,4 juta pound untuk mendatangkan Sandro Tonali dari Newcastle United, asalkan mereka berhasil lolos ke Liga Champions. Tonali, yang sempat absen di awal musim karena hukuman terkait taruhan ilegal, kini kembali dalam performa terbaiknya. Gelandang asal Italia itu dinilai sebagai sosok ideal untuk mengisi lini tengah skema 3-4-3 milik Amorim. Peran gelandang tengah dalam sistem tersebut sangat krusial, mengontrol tempo permainan, bertahan, sekaligus menyerang. Sandro Tonali dikenal sebagai gelandang box-to-box dengan kapasitas fisik dan teknis tinggi karakteristik yang belum sepenuhnya ditunjukkan oleh pemain-pemain seperti Manuel Ugarte atau Kobbie Mainoo musim ini. Meski Tonali dinilai cocok dengan gaya bermain Ruben Amorim, banyak yang mempertanyakan kebijakan transfer Manchester United. Menggelontorkan dana sebesar itu untuk satu pemain dianggap terlalu berisiko. Musim panas ini akan menjadi penentu arah kebijakan transfer MU. Klub harus menyeimbangkan antara ambisi membangun ulang skuad dengan pendekatan yang bijak secara finansial. Apakah Tonali akan menjadi kepingan utama dari revolusi Amorim, atau hanya menjadi rumor besar lainnya yang gagal terwujud? Manchester United tak gelar pawai jika juara Liga Eropa. Manchester United sedang bersiap menyambut kemungkinan meraih gelar Liga Eropa musim ini, namun, klub tidak akan menggelar pawai bus atap terbuka jika berhasil menjadi juara. Ruben Amorim membawa setan merah ke partai final menghadapi Tottenham pada 22 Mei. Laga tersebut menjadi harapan terakhir United untuk meraih gelar dan tiket Liga Champions musim depan. Performa Manchester United di Premier League sangat mengecewakan. Mereka berada di posisi ke-16 dengan catatan poin terendah sepanjang sejarah klub. Meski buruk di Liga, perjalanan mereka di Liga Eropa justru impresif. United menang agregat 7-1 atas Athletic Bilbao di semifinal. Jika menang melawan Tottenham, United akan merayakannya secara sederhana. Klub telah merencanakan acara barbecue di pusat latihan Carrington. Acara tersebut akan digelar bersama pemain, staf, dan keluarga. Perayaan ini berlangsung 24 jam setelah laga final melawan Spurs. Menurut laporan The Times, perayaan sederhana ini dipilih karena jadwal padat. United masih harus menjamu Aston Villa pada 25 Mei dalam laga terakhir Premier League. Setelah laga kontra Aston Villa, skuad United langsung bertolak ke Asia. Mereka dijadwalkan menghadapi ASEAN All-Stars di Malaysia pada 28 Mei. 2 hari kemudian, mereka akan melanjutkan tur ke Hong Kong. Tur ini telah menuai banyak kritik dari penggemar dan pengamat. Jika tim yang dilatih oleh Ruben Amorim benar-benar merasakan kebahagiaan meraih kesuksesan di Liga Eropa, maka acara BBQ yang direncanakan mungkin tidak akan seistimewa yang dibayangkan, mengingat adanya proyek besar yang sedang berlangsung di Carrington. Acara ini hanya diperuntukkan bagi para pemain, staf, dan keluarga mereka, dan dijadwalkan berlangsung sehari setelah pertandingan final. Manchester United cemas Leny Yoro cedera jelang final Liga Eropa. Manchester United menghadapi masalah kebugaran serius menjelang final Liga Eropa setelah bek muda Leny Yoro mengalami cedera dalam laga kontra West Ham United di Old Trafford hanya 10 hari sebelum laga puncak melawan Tottenham Hotspur di Bilbao pada 21 Mei 2025 mendatang. Pemain berusia 19 tahun itu tampil impresif sepanjang musim ini sebagai bagian dari trio bek andalan pelatih Ruben Amorim. Namun, harapan tinggi United mendapat pukulan besar karena sang pemain tertatih-tatih keluar lapangan
usai mengalami cedera saat mengoper bola ke penjaga gawang Altay Bayindir. Bek asal Prancis itu langsung menunjukkan tanda ketidaknyamanan dan segera ditarik keluar. Ia tampak frustasi, menutupi wajahnya dengan jersey saat berjalan menuju ruang ganti, sementara Amorim terlihat geleng-geleng kepala menyaksikan insiden tersebut. Luke Shaw juga ditarik keluar dalam pergantian ganda. Amorim kemudian memasukkan Harry Maguire dan Victor Lindelof. Kami berharap ini bukan cedera serius. Kami akan evaluasi kondisinya, tapi saya rasa ini hanya masalah kecil. Dia pernah mengalami masalah itu di awal musim. Kami harap tidak parah. Saya tidak ingin berspekulasi, tapi mungkin ini bukan masalah besar, ujar Amorim. Amorim sebelumnya menyebut tidak akan mengambil risiko terkait kebugaran pemain utama menjelang final Liga Eropa. Ia bahkan menyebut siap mengorbankan hasil di Premier League demi memaksimalkan peluang juara di kompetisi Eropa. Selain Euro, United juga terancam kehilangan Diogo Dalot di final Liga Eropa. Bek kanan asal Portugal itu mengalami cedera otot betis saat Setan Merah dikalahkan 0-1 oleh Wolverhampton Wanderers bulan lalu. Ruben Amorim mengaku akan siap mundur dari Manchester United. Ruben Amorim secara mengejutkan mengakui akan mengundurkan diri sebagai manajer Manchester United jika performa buruk Setan Merah berlanjut hingga musim depan. Manchester United dikalahkan 2-0 oleh West Ham United pada minggu kemarin berkat gol dari Thomas Soucek dan Jarrod Bowen, dan Setan Merah sekarang mendekam di posisi ke-16 klasemen Liga Premier. Skuad Ruben Amorim mengamankan tempat mereka di final Liga Eropa, kemenangan 4-1 pada leg kedua atas Athletic Bilbao. Namun mereka tidak pernah menang dalam 7 pertandingan Liga Utama Inggris terakhir. Manchester United dapat mengakhiri musim hanya 1 tempat di atas zona degradasi jika hasilnya tidak menguntungkan mereka. Berbicara kepada wartawan setelah kekalahan mengecewakan Manchester United dari West Ham, Ruben Amorim mengakui, semua orang di sini harus berpikir serius tentang banyak hal. Semua orang memikirkan final Liga Eropa. Ini bukan kesalahan para pemain. Ini salah saya. Saya yang bertanggung jawab, ujar Amorim dalam konferensi pers usai laga, dikutip dari Daily Mail. Jika kami tidak bisa mengubah ini dengan cepat, maka kami harus memberikan tempat ini kepada orang lain, lanjut sang manajer. Kekalahan dari West Ham United memperlihatkan lemahnya performa MU di semua lini permainan. Ruben Amorim dikritik karena terlalu sering melakukan perubahan taktik jangka pendek demi menyesuaikan dengan karakter pemain yang ada. Meski perjalanan di Premier League mengecewakan, Manchester United masih menjaga asa dengan menembus final Liga Eropa. Namun, Amorim sadar betul bahwa kebangkitan di sisa musim tetap penting.